Tahu-tahu dagangannya sepi. Sama sekali tidak ada pembeli yang masuk. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya gulung tikar karena tidak mendapatkan penanganan untuk menghilangkan sihir tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Dari beberapa pengalaman saya ketika menangani kasus-kasus warung atau toko yang terkena sihir, biasanya akan mengalami hal berikut ini. Yang pertama, sering dianggap tutup oleh pelanggannya. Hal ini sering kali terjadi dan tidak disadari oleh pemilik usaha. Tahu-tahu dagangannya sepi. Sama sekali tidak ada pembeli yang masuk. Itu karena memang tempat usahanya atau warung atau tokonya ini ditutup oleh energi sihir itu tadi. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya gulung tikar karena tidak mendapatkan penanganan untuk menghilangkan sihir tersebut. Kemudian untuk yang kedua, makanan yang menjadi cepat busuk. Ini biasanya dialami oleh warung makanan, warung bakso dan lain sebagainya. Bahkan beberapa kasus itu ada juga yang tiba-tiba banyak belatung di makanannya. Padahal beliau ini, para pengusaha makanan ini juga sangat menjaga kebersihan. Kemudian untuk yang ketiga, terjadi banyak hal yang aneh. Banyak orang-orang yang berada di warung atau toko itu juga bisa merasakan secara tidak langsung pengaruh sihirnya. Yang sering terjadi adalah teror jin yang mengganggu para karyawan, sehingga mereka jadi tidak betah. Bahkan ada juga kejadian yang lebih aneh lagi dan memang tidak bisa dijelaskan secara logis. Ada salah satu kasus yang pernah saya tangani itu saat karyawan sedang bekerja di toko tersebut, badannya seketika panas demam, kemudian merasa pusing. Namun anehnya, dia hanya merasakan hal itu saat berada di dalam toko tersebut. Setelah dia datang ke dokter, dia tidak merasakan rasa sakit itu lagi. Dokter pun tidak mendeteksi adanya penyakit apapun di tubuh karyawannya itu. Nah, jika memang terjadi seperti itu, bisa dipastikan bahwa ada sihir yang mempengaruhi toko atau warung tersebut. Kemudian untuk yang keempat, sering munculnya hewan-hewan seperti ular, kalajengking, kelabang, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi pertanda adanya sihir pada toko atau warung Anda. Namun sebelum menyimpulkan adanya sihir atau tidak, kita harus tahu dahulu apakah toko atau warung ini ada di dekat sawah, kebun, atau berada di dekat-dekat habitat hewan-hewan tersebut. Jika memang toko atau warung Anda itu berada di tempat yang aman dari hewan-hewan tersebut, namun mereka tetap muncul entah dari mana, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa ada sihir yang sedang bekerja di toko ataupun warung Anda. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menangkal ataupun menghilangkan sihir tersebut? Seperti yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatasi sihir yang menyerang tempat usaha kita, bisa dengan cara membaca surat Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian zikir pagi dan petang. Insya Allah dengan bacaan ayat-ayat tersebut, segala bentuk sihir tidak akan mempan, bahkan akan terpental berbalik kepada pengirimnya. Nah, jika ada yang butuh bantuan dan bimbingan lebih lanjut untuk mengatasi sihir, silakan bisa langsung menghubungi saya di kontak yang ada di bawah ini. Baik saudaraku, saya rasa cukup sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Kang Sudir pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.